Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nuryanti, kelas 1E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang inovasi pendidikan. Dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Langsung saja kita bahas pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Secara etimologi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana tidak secara kebetulan saja. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan pemasukan satu pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Yang gagasan, metode atau alat, tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil inovasi atau penemuan baru atau discovery atau baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya dijelaskan bahwa sesuatu yang baru itu mungkin sudah lama dikenal pada konteks sosial atau sesuatu itu sudah lama dikenal tetapi belum dilakukan pada konteks sosial, tetapi belum dilakukan perubahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan merupakan inovasi. Selain itu, ada satu lagi definisi tentang inovasi pendidikan, yaitu inovasi adalah suatu perubahan yang baru dan kualitas berbeda dari hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Ada istilah yang menentukan krusial, definisi yang perlu dijabarkan untuk memberikan pegangan bagi mereka yang akan meneliti, merencanakan, melaksanakan atau menilai inovasi dalam pendidikan. Dimaksudkan baru berarti pengertian tersebut adalah apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun mungkin bukan merupakan hal yang baru lagi bagi orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Inovasi yang berbentuk metode dapat berdampak pada perbaikan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta sebagai alat atau cara baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan. Dengan demikian, metode baru atau cara baru dalam melaksanakan metode yang ada seperti dalam proses pembelajaran dapat menjadi suatu upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sementara itu, inovasi dalam teknologi juga perlu diperhatikan mengingat banyak hasil-hasil teknologi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti penggunaannya untuk teknologi pembelajaran, prosedur supervisi serta pengelolaan informasi pendidikan yang dapat meningkatkan efisien pelaksanaan pendidikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan yaitu yang pertama, guru sebagai ujung tombak dan pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan,
Metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antara individu, baik dengan siswa maupun antara sesama guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha serta masyarakat sekitarnya, pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri. Yang kedua itu ada siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensia, daya motorik, pengalaman, kemampuan dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini biasa terjadi apabila siswa dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenal kepada mereka tujuan pada diri perubahan itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi seperti yang telah diuraikan. Yang ketiga itu ada kurikulum. Kurikulum pendidikan. Lebih sempit lagi, kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan pembaharuan pendidikan. Selanjutnya, fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak diabadikan dalam proses belajar pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan biasa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Masyarakat tidak langsung atau tidak sengaja maupun tidak sengaja terlibat dalam pendidikan, sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Selanjutnya, tujuan inovasi pendidikan. Menurut Santoso, yakni meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisien, referensi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Kalau dikaji arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia tahap demi tahap, yaitu mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia itu semakin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Selanjutnya yaitu mengusahakan terselenggarakannya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara, misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
Di samping itu akan diusahakan peningkatan mutu yang dirasakan makin menurun. Dewasa ini dengan sistem penyampaian yang baru diharapkan peserta didik menjadi manusia yang aktif, kreatif, dan keterampilan memecahkan masalah sendiri. Adapun tujuan inovasi pendidikan di Indonesia umumnya adalah yang pertama yaitu lebih meratanya pelayanan pendidikan, lebih serasinya kegiatan belajar, lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan, lebih efektif dan efisiennya sistem penyajian, lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional, 7 lebih kokohnya kesadaran identitas dan kesadaran nasional, 8 tumbuhnya masyarakat gemar belajar, 9 tersebarnya paket pendidikan yang memikat dan mudah diperoleh, 10 meluasnya kesempatan kerja. Selanjutnya, dari berbagai perkembangan inovasi yang ada, poin soen dalam Santoso Hamijoyo 1974 terdapat tiga kecenderungan misi inovasi pendidikan, yaitu yang pertama yaitu inovasi pendidikan mengembang misi untuk meninggalkan konsepsi pendidikan yang terbatas bagi kepentingan elit tertentu menuju konsepsi pendidikan yang lebih demokratis. Misi ini memungkinkan terjadinya pemerataan atau perluasan kesempatan untuk memperoleh dan menikmati pendidikan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, inovasi pendidikan mengembang misi yang cenderung bergerak dari konsepsi pendidikan yang berat sebelah dalam meningkatkan kemampuan pribadi antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan menuju pada konsepsi pendidikan yang mengembangkan pola dan isi yang lebih komprehensif dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dengan cakupan keseluruhan aspek kepribadiannya. Yang ketiga, inovasi pendidikan mengembangkan misi cenderung bergerak dari konsepsi pendidikan yang bersifat individual menuju ke arah konsepsi pendidikan yang menggunakan pendekatan yang lebih kooperatif dan konsepsi pendidikan yang boros menuju pada konsepsi pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan dunia pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan inovasi tersebut yaitu inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru yang diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Inovasi pendidikan adalah pembaruan dalam bidang pendidikan yang dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi yang baru atau discovery, mengubah yang lama yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Itulah tadi pembahasan dari inovasi pendidikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.